Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo everyone, kembali lagi bersama aku Siti Mardiah. Di video sebelumnya kita sudah membahas nih mengenai model-model pengembangan kurikulum yang bisa menjadi dasar pijakan kita. Nah, sekarang kita akan membahas perihal inovasi dan reformasi kurikulum PAI menuju kurikulum yang adaptif dan digital. Bisa teman-teman bayangkan gitu ya, ada seorang anak SMA baru saja gitu ya di waktu istirahat nonton gitu TikTok selama 15 menit, lalu 5 menit kemudian masuk kelas lah ya, dan di mata pelajaran PAI lalu disuruh mengerjakan tugas. Maka dua dunia itu berjalan di kecepatan yang benar-benar berbeda. Nah, yang jadi pertanyaan bukan salah siapa, tapi bisakah nilai-nilai Islam disampaikan dengan kecepatan dan bahasa yang sama dengan dunia yang setiap hari disebut algoritma? Karena hampir semua digital gitu ya. Yang mana video ini bukan cuma soal kurikulum PAI harus digital, tapi bagaimana spiritualitas itu tetap hidup ketika kita bungkus dengan cara yang lebih dekat dengan keseharian siswa. Dan di video kali ini kita akan membahas lebih tuntas gitu ya. Oke. Untuk memahami nih ya arah reformasi, ada baiknya juga kita berpijak pada pemikiran klasik tentang kurikulum sebelum masuk ke konteks digital ya. Yang mana menurut Nana Sawadih Sukmadinata dalam bukunya Pembelajaran Kurikulum, Teori dan Praktik itu menekankan bahwa kurikulum itu harus dilihat sebagai 3 hal sekaligus. Yang pertama sebagai substansi, dokumen rencana. Yang kedua sebagai sistem, bagian dari sistem pendidikan yang lebih besar. Dan yang ketiga sebagai bidang studi yang harus kita kaji dan dikembangkan. Artinya mereformasi kurikulum PAI itu tidak cukup hanya untuk mengganti materi ajar saja, tapi perlu juga untuk membenahi sistem pendukungnya, pelatihan guru, infrastruktur digital, sekolah, dan cara evaluasinya seperti apa. Nah, lalu menurut Zakiyah Derajat dalam ilmu pendidikan Islam itu menggarisbawahi bahwa pendidikan agama Islam itu pada dasarnya bertujuan untuk membentuk kepribadian muslim secara utuh, bukan sekedar transfer pengetahuan hafalan aja. Yang mana poin ini tuh penting dalam kita mereformasi digital yang tujuan akhirnya harus tetap pembentukan karakter, dan teknologi itu hanya sebagai jembatan gitu, bukan tujuan itu sendiri gitu. Lalu menurut Ahmad Tafsir dalam ilmu pendidikan dalam perspektif Islam itu mengingatkan bahwa pendidikan Islam itu mempunyai karakter yang khas yang tidak boleh larut begitu saja mengikuti tren. Yang mana metodenya tuh harus ada proses filterisasi, memilih mana inovasi yang memperkuat nilai dan mana yang justru mereduksinya menjadi sekedar hiburan. Nah, jadi berdasarkan kajian-kajian tersebut ada 3 prinsip nih yang bisa jadi pegangan sekolah atau kita sebagai guru yang ingin mulai mereformasi kurikulum PAI, yaitu kontekstualisasinya itu bukan sekedar digitalisasi, yang mana bukan hanya pindah aja gitu, pindah format digital, tapi harus juga dikaitkan dengan isu nyata yang dihadapi oleh siswa. Lalu ada juga etika bermedia sosial yang seperti apa, lalu dan yang lainnya gitu ya. Lalu yang kedua, guru itu sebagai fasilitator. Jadi sejalan dengan gagasan tadi gitu ya Sukmadinata tentang kurikulum sebagai sistem, peran guru perlu bergeser dari penceramah itu menjadi pendamping diskusi, termasuk diskusi tentang konten digital yang siswa konsumsi sehari-hari. Nah, sebelum kita juga membicarakan solusi gitu ya dalam perihal reformasi tersebut, kita perlu paham dulu nih masalahnya, yang mana beberapa penelitian itu menemukan bahwa integrasi teknologi dalam pembelajaran PAI di sekolah menengah masih jauh dari harapan. Jadi banyak guru yang menganggap bahwa penggunaan teknologi justru bisa mengurangi kedalaman pengajaran spiritual, sehingga mungkin muncul gitu ya kesenjangan antara harapan dan kenyataan di lapangan. Nah, di sisi lain ada juga nih riset dari Zailani dan kawan-kawan pada tahun 2023 dalam jurnal Skemata di UIN Mataram itu menyebutkan nih bahwa kurikulum PAI menghadapi tantangan besar di era digital, mulai dari perubahan pola belajar siswa generasi digital hingga tuntutan agar materi keagamaan itu tetap relevan di tengah banjir informasi dari internet. Artinya,
Reformasi kurikulum PAI bukan pilihan tapi kebutuhan juga gitu ya. Nah, supaya tidak salah paham, mari kita juga definisikan nih pengembangan kurikulum itu apa nih. Nah, menurut Omar Hamalik dalam bukunya Dasar-Dasar Pengembangan Kurikulum, bahwa pengembangan kurikulum itu perencanaan kesempatan belajar yang bertujuannya tuh membawa peserta didik ke arah perubahan yang diinginkan, sekaligus menilai nih sejauh mana perubahan itu benar-benar terjadi pada diri siswa. Sementara itu, kurikulum adaptif secara sederhana bisa kita pahami sebagai kurikulum yang dirancang fleksibel, kontekstual, dan responsif terhadap perkembangan zaman serta kebutuhan peserta didik, baik itu dilihat dari sisi kognitif, afektif, maupun psikomotorik. Nah, sebagaimana ditegaskan pula dalam kajian yang dimuat di Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan, bahwa mengusulkan nih rekonstruksi kurikulum pendidikan Islam adaptif yang mengintegrasikan 3 unsur. Pertama, tauhid itu sebagai pondasi. Terus sains itu sebagai metodologi dan teknologi sebagai instrumen pembelajaran. Menurut mereka pendekatan ini mampu nih mengatasi fragmentasi keilmuan sekaligus memperkuat dimensi spiritual peserta didik dengan kurikulum yang bersifat kontekstual, partisipatoris, dan responsif terhadap perkembangan teknologi. Nah, sekarang kita masuk nih ke aspek digitalnya, di mana pengembangan kurikulum PAI di era digital dan pentingnya gitu ya penyesuaian materi ajar dengan platform-platform pembelajaran daring itu lebih bisa dibuat interaktif dan mudah diakses oleh siswa. Nah, pengembangan kurikulum PAI juga memerlukan pendekatan holistik yang mengintegrasikan teknologi dan ilmu pengetahuan dalam proses pembelajaran, karena teknologi itu berperan penting menciptakan media belajar yang efisien, interaktif, dan bisa diakses secara luas. Tapi ini juga penting gitu ya, bahwa pengetahuan itu mengingatkan bahwa memasuki era super smart society 5.0 gitu ya, kurikulum PAI itu menghadapi tantangan baru yang tidak sederhana. Bagaimana menjaga nilai-nilai keagamaan itu tetap utuh di tengah otomatisasi dan kecerdasan buatan yang serba cepat. Nah, jadi digitalisasi sudah tadi dijelaskan bukan sekedar memindahkan buku cetak nih ke PDF atau video ke YouTube. Digitalisasi kurikulum PAI itu harus tetap juga menjaga substansi nilai spiritual dan moral, bukan hanya soal alat. Nah, di era revolusi digital itu menghadirkan tantangan sekaligus peluang bagi kurikulum pendidikan agama Islam atau PAI, yang mana kurikulum PAI ini harus mampu memanfaatkan perkembangan teknologi tanpa mengabaikan tujuan utama, yaitu apa? Membentuk peserta didik yang beriman, berakhlak, dan memiliki literasi digital. Apa aja nih mungkin peluang atau tantangannya? Yang pertama, tantangannya itu kesenjangan infrastruktur dan literasi digital. Artinya masih banyak sekolah, terutama di daerah terpencil, yang memiliki keterbatasan akses internet, komputer, dan perangkat digital sehingga pembelajaran berbasis teknologi itu belum optimal diterapkan. Nah, selain itu juga kemampuan guru dan siswa dalam memanfaatkan teknologi juga masih beragam. Contohnya gitu ya, sekolah di perkotaan sudah menggunakan Google Classroom, LMS gitu ya, Learning Management System, sedangkan mungkin di sekolah di daerah terpencil itu masih mengandalkan buku teks dan metode ceramah. Nah, banyak siswa juga yang lebih mahir menggunakan media sosial daripada aplikasi pembelajarannya gitu ya. Nah, lalu yang kedua, perubahan karakteristik peserta didik dan akses informasi. Artinya, peserta didik saat ini merupakan generasi digital natif yang terbiasa memperoleh informasinya tuh secara cepat melalui internet dan media sosial gitu ya. Too much information. Mereka itu sering sekali mencari materi agama melalui YouTube, TikTok gitu ya, atau potongan-potongan gitu ya. Nah, contohnya nih, siswa itu mencari tata cara sholat atau hukum Islam melalui video pendek atau reels di TikTok maupun di IG yang belum tentu berasal dari sumber yang kredibel. Oleh karena itu nih, kurikulum PAI perlu mengembangkan kemampuan berpikir kritis, tabayun, dan literasi digital agar siswa mampu memilih informasi yang benar. Yang ketiga, tantangannya beban kerja guru dan kompetensi profesional. Artinya, transformasi digital itu bisa menambah beban kerja guru karena selain mengajar, guru juga harus menyusun administrasi, asesmen digital, dan media pembelajaran berbasis teknologi. Yang mana guru PAI juga dituntut nih menguasai kompetensi TPACK, Technological, Pedagogy, and Context Knowledge,
Yang mana contohnya nih, misal guru harus membuat video pembelajaran, lalu kuis menggunakan Google Form atau kuis, serta mengelola kelas melalui Google Classroom atau LMS. Yang mana kondisi ini menuntut adanya pelatihan digital agar kompetensi guru itu terus berkembang. Lalu selanjutnya yang keempat, ada distraksi dan resiko moral di dunia digital. Artinya, kemudahan akses internet itu dapat mengganggu konsentrasi belajar sekaligus nih meningkatkan resiko paparan konten negatif yang bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Contohnya, saat pembelajaran daring, siswa itu membuka media sosial nih atau bermain game, bahkan dapat terpapar mungkin hoax gitu ya, hoax dari keagamaan, cyberbullying atau konten yang tidak pantas untuk dilihat. Oleh karenanya, kurikulum PAI itu perlu mengintegrasikan pendidikan karakter, etika digital dan literasi digital Islam agar peserta didik itu mampu menggunakan teknologi secara bijak dan bertanggung jawab. Nah, era digital itu tidak hanya menghadirkan tantangan, tapi membuka juga nih peluang bagi kurikulum PAI untuk menciptakan pembelajaran yang lebih inovatif, interaktif, relevan dengan perkembangan zaman melalui pemanfaatan teknologi secara tepat. Apa aja nih? Tadi tantangan, sekarang peluangnya apa aja ketika kurikulum PAI revolusi digital gitu ya, reformasi pertama, peningkatan literasi digital Islami dan pembelajaran interaktif. Artinya, teknologi itu memberikan peluang untuk meningkatkan literasi digital Islami, yaitu kemampuan mencari, kemampuan menilai, dan memanfaatkan informasi keagamaan itu secara kritis sesuai nilai-nilai Islam. Selain itu juga pembelajaran PAI itu menjadi lebih menarik melalui media digital seperti video, animasi, dan aplikasi pembelajaran yang lainnya. Jadi misal nih mau pakai kuis atau Canva gitu ya, atau misal mengenai animasinya bisa dibuat gitu ya. Nah, itu bisa kita gunakan gitu ya, kita bisa akses di media digital ini. Lalu yang kedua, ada akses luas ke sumber ilmu agama. Nah, era digital itu memudahkan nih siswa mengakses berbagai sumber ilmu agama seperti Al-Quran digital sekarang ada gitu ya, NU Online, Al-Quran Indonesia, lalu ada kitab tafsir, hadis, e-book, jurnal, dan ceramah para ulama yang bisa kita klik langsung ada. Nah, hal ini memperluas nih wawasan keislaman sekaligus melatih kemampuan memilih sumber yang kredibel. Contohnya, siswa mencari tafsir ayat melalui aplikasi Quran digital atau misal bisa menonton kajian ulama sebagai bahan diskusi di kelas. Nah, lalu peluang yang ketiga, kolaborasi dan pembelajaran jarak jauh. Artinya, platform digital itu memungkinkan pembelajaran PAI dilakukan tanpa batas ruang dan waktu gitu, serta mendorong kolaborasi antara siswa maupun antar sekolah. Contoh, siswa itu bisa berdiskusi melalui Zoom atau Google Classroom atau Google Meet gitu ya. Kemudian bisa bekerja sama membuat presentasi tentang zakat atau video edukasi Islam secara berkelompok. Bisa kita akses, bisa kita gunakan. Nah, keempat, pengembangan kurikulum berbasis kompetensi. Artinya, teknologi itu mendukung kurikulum PAI yang tidak hanya menekankan hafalan saja, tetapi juga keterampilan berpikir kritis, pemecahan masalah, dan penerapan nilai-nilai Islam dalam kehidupan. Contohnya, siswa itu membuat proyek konten dakwah digital, menyelesaikan studi kasus tentang etika bermedia sosial, atau bisa mengikuti asesmen melalui Google Forms. Nah, selanjutnya nih peluang yang kelima, pelaksanaan kurikulum PAI berbasis digital, yang mana digitalisasi membuat pelaksanaan kurikulum PAI lebih fleksibel, lebih interaktif, dan sesuai dengan kebutuhan peserta didik abad ke-21 melalui LMS dan media pembelajaran digital lainnya. Yang mana kan bisa kita contohkan, guru itu bisa mengunggah materi tugas di Google Classroom, lalu siswa bisa mengerjakan tugas, mengumpulkan tugas, dan mengikuti pembelajaran secara daring. Nah, lalu secara praktis, strategi apa sih yang bisa diterapkan sekolah atau lembaga pendidikan terkait kurikulum PAI digital gitu ya, yang mana berdasarkan beberapa kajian yang sudah kita bahas, setidaknya ada 5 strategi utama. Apa aja nih? Yang pertama, integrasi teknologi yang kontekstual, bukan sekedar tren, tapi disesuaikan dengan kebutuhan dan kesiapan guru maupun siswa. Jadi nggak hanya tren aja, tapi disesuaikan. Misal sekolah di daerah yang belum ada akses digital, tapi 90% siswa itu mempunyai HP gitu ya. Nah, guru PAI itu bisa membuat Google Form, kuis atau ya materi yang bisa dikerjakan di HP saat jam kosong itu bisa. Yang mana kan hasil otomatis bisa masuk, guru juga tinggal koreksi. Nah, lalu kenapa nih kontekstual? Jadi nggak maksa untuk kita pakai laptop atau proyektor yang belum ada. Jadi bisa kita pakai
yang sudah ada, baik itu HP ataupun yang lain seperti itu. Nah, lalu strategi yang kedua itu penguatan pelatihan digital bagi guru PAI, karena banyak juga studi yang menemukan bahwa kendala utama itu bukan pada teknologinya, bukan pada alatnya, tapi pada kesiapan pendidik dalam memanfaatkan secara maksimal. Contoh nih, MGMP PAI di tingkat kecamatan mengadakan workshop 2 hari tentang AI untuk guru PAI, yang mana materinya tuh bisa dari bagaimana nih cara menggunakan AI atau ChatGPT atau dan yang lainnya membuat bikin soal HOTS, cara bikin gambar AI, untuk bahan ajar, cara edit, dan yang lainnya. Yang mana kan guru yang awalnya mungkin gaptek, jadi bisa bikin 1 minggu materi gitu ya, dalam konteks digital tersebut. Jadi ada pelatihan. Lalu yang ketiga itu merancang kurikulum yang kontekstual dan partisipatoris. Artinya itu melibatkan siswa, guru, dan bahkan orang tua dalam proses perancangan materi. Contoh nih, mau masuk tentang materi zakat. Siswa itu disurvei, misal profesi orang tua kalian itu apa, ada yang dagang kah, atau ada petani atau PNS dan yang lainnya. Lalu guru itu menyusun materi, hitung zakat pertanian seperti apa, zakat dagang, zakat profesi. Nah, terus orang tua bisa diundang nih sebagai narasumber. Jadi bisa nih Pak Tani jelaskan hisab zakat padi. Nah, yang mana kan kurikulum tersebut ketika dilibatkan semua pihak, anak langsung paham karena bisa nyambung sama pekerjaan orang tuanya gitu. Contoh lain, misal di materi akhlak, siswa itu diminta bahwa satu masalah di rumah bisa dibuat jadi studi kasus di kelas, dibarengi solusi yang kita cari bersama-sama. Nah, selanjutnya peluang yang keempat, strategi yang keempat, tetap menjadikan tauhid dan nilai-nilai keislaman sebagai pondasi utama sehingga teknologi dan sains diposisikan sebagai alat bantu, bukan pengganti esensi pendidikan agama. Contoh nih, di pelajaran IPA atau ya tentang sistem tata surya, guru sains itu menjelaskan rotasi atau rotasi-revolusi. Nah, guru PAI masuk nih misal 10 menit. Jadi yang mana menjelaskan juga di Quran surat Yasin ayat 40 yang artinya ini semua bukti kekuasaan Allah, di mana kan ilmu pengetahuan membuat kita semakin yakin dan bersyukur. Jadi anak itu nggak sekuler, dia paham sains, cara Allah ngatur alam gitu ya. Nah, contoh lain, pakai aplikasi Al-Quran digital buat hafalan, tapi sebelum memulai guru itu bisa mengingatkan adabnya dulu, wudu dulu, niat karena Allah bukan karena nilai semata. Jadi itu strategi-strategi yang berdasarkan kajian-kajian yang sudah kita bahas tadi. Seperti itu. Jadi bisa kita simpulkan bahwa reformasi kurikulum PAI itu menuju kurikulum yang adaptif dan digital bukan berarti meninggalkan nilai-nilai tradisional pendidikan Islam. Justru sebaliknya, teknologi dan pendekatan adaptif ini menjadi jembatan agar nilai-nilai keislaman tetap relevan, mudah diterima, dan tertanam kuat pada generasi digital natif saat ini. Yaitu kuncinya ada pada keseimbangan teknologi sebagai instrumen, tauhid sebagai pondasi, dan siswa sebagai pusat dari seluruh proses pembelajaran. Yang mana teman-teman, kita itu tidak sedang dihadapkan pada pilihan antara mempertahankan tradisi atau mengejar teknologi. Kita itu sedang diuji apakah kita cukup berani merancang ulang cara mengajarkan agama supaya nilai-nilai itu tidak sekedar dihafal tapi benar-benar hidup di tangan generasi yang layarnya menyala 24 jam sehari. Karena pada hakikatnya kurikulum yang paling canggih sekalipun akan sia-sia kalau ia gagal menyentuh hati, dan kurikulum yang paling sederhana sekalipun bisa mengubah generasi kalau ia dirancang dengan cinta, ilmu, dan keberanian untuk berubah. Jadi nih pertanyaannya, sekarang kembali ke kita masing-masing sebagai calon guru atau siapapun yang peduli pada pendidikan Islam, beranikah kita untuk menjadi bagian dari perubahan itu mulai hari ini? Karena kalau bukan kita siapa lagi, kalau bukan sekarang kapan lagi? Barangkali itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam bertutur kata. Barangkali dari teman-teman pun ada saran lain, ada insight baru mengenai tantangan, boleh juga kita diskusikan kembali di momen-momen yang selanjutnya. Mungkin sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.